Masa kampanye bagi para calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada Pilkada 2020 9 Desember mendatang telah berlangsung hampir sebulan terakhir lamanya. Sejak dimulai pada Sabtu 26 September lalu, seluruh peserta saling bersaing untuk menggait pemilih sebanyak mungkin. Tantangan yang membuat momen kali ini berbeda, tentu saja ancaman wabah COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Dari catatan Bawaslu, total ada 16.486 pertemuan terbatas yang dilakukan oleh para calon kepala daerah sepanjang 6 hingga 15 Oktober 2020, atau naik signifikan dari rentang 26 September hingga 5 Oktober yang berada di angka 9.189 pertemuan terbatas. Sementara, kampanye daring masih belum banyak dilakukan. Yang tercatat oleh Bawaslu, baru ada 98 kampanye di 270 wilayah seluruh Indonesia atau hanya 5% saja. 95% sisanya masih dilakukan dengan tatap muka. Terjadinya peningkatan angka kampanye dari waktu ke waktu menunjukkan semangat berkampanye yang terus menggelora dari hari ke hari. Meski pandemi belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Hingga 20 Oktober lalu, Bawaslu juga mencatat sejumlah pelanggaran yang ditindak selama kampanye terbatas dan tatap muka, yakni berupa 233 peringatan tertulis dan 35 lainnya dibubarkan secara langsung. Totalnya ada 375 pelanggaran protokol kesehatan. Kini, masa kampanye tersisa 44 hari lagi. Lalu bagaimana tantangan kampanye di tengah pandemi? Sejauh mana capaian visi misi yang berhasil dilakukan oleh para calon? Simak dialog berikut selengkapnya. Indonesia. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ada 1.300 laporan masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2020. Hal itu ia sampaikan berdasarkan data dari Bawaslu selama 26 September hingga 2 Oktober 2020 atau selama sepekan pelaksanaan kampanye Pilkada 2020. Dari 1.300 laporan dugaan pelanggaran tersebut, sebanyak 600 diantaranya terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Masa kampanye sendiri sudah berlangsung sekitar sebulan. Apakah data ini akan bertambah? Ya, meski aturan tegas telah digariskan, terutama yang terkait protokol kesehatan, pelanggaran masih saja terjadi. Sejauh manakah kampanye di masa pandemi ini dalam mengkomunikasikan visi dan gagasan para calon? Saya Diayu Jihan, inilah Pemilu Indonesia, sebulan kampanye pilkada, apakah efektif? Baik, untuk membahas diskusi kita pada sore hari ini sudah bergabung bersama kami di sini beberapa narasumber istimewa kami tentunya. Yang pertama ada Ibu Ratna Dewi Petalolo, anggota Badan Pengawas Pemilu. Selamat sore Ibu Dewi. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Kita wajib sehat. Baik, selain ada Ibu Dewi, ada juga yang baru saja bergabung, ada Bapak Idewaka Dewiarsa Rakasandi selaku Komisioner KPU Republik Indonesia. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Selamat sore juga Ibu Dewi, ya, para narasumber semua. Baik. Kemudian ada juga Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem. Selamat sore Ibu Titi. Selamat sore Mbak Deayu. Semoga sehat-sehat selalu ya Ibu Dewi, Pak Dewe, dan juga Mas Ihsan ini. Baik, ya, selamat sore. Ada juga Mas Muhammad Ihsan Maulana, peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif. Selamat sore Mas Ihsan, terima kasih sudah bergabung dengan Pemilu Indonesia. Selamat sore Mbak Jihan, sore Ibu Dewi, Pak Raka, Mbak Titi, sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Baik pemirsa, Bapak, Ibu semuanya, untuk memulai diskusi pada sore hari ini saya akan mulai langsung ke Ibu Titi. Ibu Titi, bicara soal kampanye, ini kan sudah hampir sebulan ya dilangsungkan sejak 26 September lalu. Nah, di saat pandemi seperti ini, Ibu sendiri melihatnya seperti apa perkembangannya sejauh ini selama 1 bulan, hampir 1 bulan ini?
Ya, pertama banyak sekali dinamika yang kita hadapi di pilkada di tengah situasi pandemi. Pertama, Mbak Deayu, kita sendiri semua tidak hanya kita sebagai pemilih ya, tetapi pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara itu beradaptasi dan berproses bagaimana mereka beraktivitas melakukan kampanye di tengah situasi pandemi. Tetapi beberapa temuan kami yang kalau bisa diurai, selain menghadapi problematika klasik kampanye seperti pilkada-pilkada sebelumnya, kita juga menghadapi tantangan baru kampanye di masa pandemi. Kalau problematika klasiknya itu seperti apa? Temuan yang masih didapat ya. Yang pertama, kampanyenya belum sepenuhnya berbasis program dan gagasan. Jadi masih simbolik dan mengglorifikasi lah istilahnya. Glorifikasi itu apa? Jadi hal-hal yang sifatnya itu masih generik gitu ya. Pilih kami akan sejahtera, akan ini, akan itu. Tetapi visi misi program yang betul-betul terukur itu belum muncul. Apalagi kan banyak yang mengatakan bahwa pilkada di masa pandemi harusnya kandidat itu bicara juga apa yang dia tawarkan untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 di bawah kepemimpinannya kalau dia terpilih. Nah, hal-hal seperti itu belum kita jumpai gitu. Jadi baru yang sifatnya memang glorifikasi atau hal-hal yang simbolik membangkitkan ikatan emosional yang sifatnya lebih artifisial gitu. Yang kedua adalah kalau kita lihat nih, ternyata kampanye tatap muka, terbuka, kampanye langsung itu masih lebih diminati ketimbang kampanye yang sifatnya virtual atau daring atau kampanye melalui media sosial. Karena memang misalnya kampanye melalui media sosial sendiri ya, karena sekarang belum boleh beriklan di media sosial, jadi intensitasnya sepenuhnya bergantung pada kemampuan si calon di dalam mempenetrasi pemilih di menggunakan akun mereka. Semakin populer seorang calon atau kemudian dia sudah menggunakan media sosial sejak lama, akan lebih mudah dia untuk menjangkau pemilih. Tetapi kalau akunnya baru dibentuk ketika misalnya menjelang kampanye, tentu tidak mudah ya untuk bisa menjangkau pemilih. Nah, termasuk juga misalnya karena tadi kampanye terbuka, kampanye yang sifatnya berinteraksi langsung dengan pemilih, karena saya sendiri warga Tangerang Selatan begitu, itu lebih diminati, maka dia juga membuka potensi pelanggaran protokol kesehatan. Nah, ini yang kalau misalnya data Bawaslu kan lebih komprehensif ya untuk menggambarkan bagaimana misalnya temuan-temuan soal protokol kesehatan. Tetapi di tengah situasi kampanye di masa pandemi, kita memang banyak harus melakukan evaluasi, baik dari sisi peserta terutama, bagaimana diharapkan peserta itu lebih substantif, lebih berorientasi pada politik gagasan di dalam menjangkau pemilih, tetapi juga penyelenggara perlu melakukan langkah-langkah yang lebih intensif di dalam mengajak pemilih untuk terlibat di dalam proses yang ada ini, serta juga pemilihnya sendiri gitu ya, karena terus terang saluran informasi itu menjadi lebih terbatas sekarang Mbak Deayu ya, karena contoh ya, kalau kita diarahkan untuk bekerja dari rumah atau beraktivitas dari rumah, kalau dulu kita beraktivitas di luar, misalnya dalam perjalanan keluar, kita bisa bertemu dengan orang, lalu kemudian mendapatkan informasi, atau kemudian melihat banner, baliho, alat peraga gitu ya, secara intens atau masif. Sekarang kan aksesnya lebih, misalnya kalau yang ada di rumah ya, mengandalkan yang sifatnya datang ke rumah kita. Nah, yang datang ke rumah kita itu kan melalui daring, media sosial, atau media penyiaran yang sifatnya berita televisi. Nah, jadi evaluasi kampanye di hampir 1 bulan kampanye kita, terutama menyangkut akses informasi pemilih yang belum sepenuhnya diterima dengan memadai dan juga belum sepenuhnya substantif begitu. Baik, terima kasih Ibu Titi. Saya akan tanyakan langsung, kalau tadi kita sudah mencoba menyinggung soal data juga ke Ibu Dewi. Ibu, seperti apa Bu temuannya sejauh ini selama kurang lebih hampir 1 bulan ini? Kalau memang ternyata kenyataannya masih cukup banyak ya, atau bahkan lebih mendominasi kampanye-kampanye yang menggunakan tatap muka begitu.
seperti apa faktanya di lapangan, Ibu Dewi? Kalau kita melihat perkembangan pelaksanaan kampanye di lapangan terkait dengan dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi, kode etik, maupun juga yang fokus kami awasi adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Jadi sebagaimana data yang sudah kami rilis, jadi memang menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan kita ya, karena ternyata angka pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, jadi 2 kali lipat di putaran 10 hari kedua ya, sudah mencapai angka 375. Dan memang fakta di lapangan menunjukkan bahwa pilihan terhadap kampanye tatap muka itu masih menjadi primadona lah ya, daripada pilihan untuk melakukan kampanye secara daring, dan itu memang berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan karena ini terkait erat dengan bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat ya terhadap protokol kesehatan. Kita bisa lihat ya baik secara langsung di lapangan ataupun melalui beberapa pemberitaan di media, memang masyarakat kita ini kan ke tingkat kedisiplinan terhadap penerapan protokol kesehatan bukan hanya pada aktivitas pemilihan ya, menggunakan masker ya, beberapa daerah yang saya kunjungi ada memang yang mungkin menganggap bahwa COVID ini tidak tidak terlalu mengkhawatirkan buat mereka atau seperti apa ya. Itu memang ada ya juga mereka yang tidak patuh untuk menggunakan masker. Nah, ketika ini bersamaan dengan pelaksanaan tahapan kampanye, maka pelanggaran-pelanggaran itu masih kita temukan di lapangan. Ya, kemudian juga berkaitan dengan jumlah peserta yang sudah dibatasi kan, pertemuan terbatas tatap muka itu masih dibolehkan, tetapi dengan syarat jumlah peserta tidak melebihi daripada 50 orang. Nah, ini yang sampai pada pelaksanaan tahapan pemilihan kampanye khususnya di memasuki hampir sebulan ini, catatan kami ya dari tanggal 6 sampai 15 Oktober sudah ada 375 kasus ya. Itu belum lagi pelanggaran-pelanggaran di luar protokol kesehatan ya. Itu catatan Bawaslu sudah ada 1.533 temuan dan 336 laporan. Jadi sudah ada 1.869 pelanggaran. Jenis pelanggaran di luar protokolnya apa, Bu? Ini yang akhir-akhir ini banyak yang kami proses ya. Terutama pelanggaran, jadi pelanggaran yang paling tinggi memang pelanggaran administrasi. Tetapi yang menarik bagi kami yaitu pelanggaran tindakan pelanggaran, indikasi pelanggaran tindak pidana pemilihan. Contohnya misalnya yang sedang kami proses di beberapa daerah, bahkan sudah kami rekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan pembatalan, yaitu tindakan penggantian pejabat, dan ada juga tindakan menggunakan program kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerah yang sudah mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Nah, pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 ini kan sanksinya sanksi pidana dan juga sekaligus bisa diberikan sanksi administrasi diskualifikasi. Dan ini sudah kami proses di beberapa daerah. Misalnya di Kabupaten Gorontalo, kemudian di Pegunungan Bintang, kemudian di Kabupaten Banggai, ya, kemudian ada di beberapa daerah lainnya. Nah, Ibu Dewi, kalau tadi disebutkan pelanggaran khususnya yang soal protokol kesehatan ini ada peningkatan signifikan bahkan sampai nyaris menyentuh 100% begitu ya di pekan kedua atau di 10 hari kedua begitu di masa kampanye. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat pengawasannya yang kurang ketat atau memang ternyata sesulit itu membiasakan para calon ini untuk mengenal atau mulai melaksanakan kampanye menggunakan sistem yang baru dengan daring ini, Bu? Saya kira kalau sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan bukan hanya dilakukan oleh penyelenggara saja ya, tapi saya kira ini menjadi tanggung jawab mutlak dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
dan aktivitas sosialisasi tentang bagaimana menerapkan perilaku baru di tengah pandemi COVID-19 ini saya kira juga sudah secara gencar dilakukan. Nah, terkait dengan penegakan hukum, terutama PKPU 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan tahapan pemilihan di tengah pandemi COVID-19, dan kami juga sudah mengeluarkan Perbawaslu 4 tahun 2020 bagaimana melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Langkah-langkah pencegahan sudah kami lakukan ya. Misalnya memberikan surat peringatan dini ketika akan melaksanakan tahapan kampanye, kemudian juga melakukan pengawasan langsung di lapangan. Jajaran kami selalu mengawasi setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh pasangan calon maupun tim kampanye. Nah, kenapa kemudian kita betul, kenapa kami bisa merekam adanya aktivitas kampanye yang melanggar protokol kesehatan, karena memang kami berada di lapangan. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, kami cegah tapi kemudian tetap terjadi, maka kami kemudian mengeluarkan surat peringatan. Bahkan sampai tindakan membubarkan ya, kalau misalnya tidak, memang sampai hari ini kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak diikutkan kampanye selama 3 hari. Karena ketika tindakan pembubaran itu dilakukan, maka kami anggap itu sudah menjadi sanksi yang sudah kami berikan. Baik, Ibu, saya akan tanyakan komentarnya kepada Pak Dewa. Bapak Dewa masih bergabung bersama kami di sini ya, Pak? Ya, masih Mbak, masih. Silakan. Pak Dewa, berkaca pada temuan-temuan kawan-kawan dari Bawaslu ini, Pak, dalam pengamatan KPU sendiri, apakah semua pengaturan ini sejauh ini sudah baik atau masih ada yang perlu diperbaiki atau tingkatkan begitu ya, terkait fasilitas mungkin atau tata laksana kampanye juga misalnya? Terima kasih ya. Jadi kalau terkait dengan regulasi, tentu KPU ya, sampai sejauh ini kami masih dalam tahapan melaksanakan apa yang sudah diatur. Tadi Ibu Dewi sudah menyampaikan, misalnya terkait dengan kampanye diatur dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Jadi upaya kami adalah melakukan sosialisasi, koordinasi terus-menerus ya, termasuk sejumlah daerah juga telah melakukan upaya berupa rapat-rapat yang dilakukan di daerah dalam rangka meningkatkan literasi ya, pemanfaatan media sosial dan media dalam jaringan di masa kampanye ini. Nah, tentu ini harus menjadi komitmen kita bersama ya. Jadi aturan yang sudah ada, kami harapkan akan bisa dilaksanakan secara efektif dan dipatuhi ya oleh masing-masing pihak begitu. Kami telah menghimpun ya akun-akun media sosial yang didaftarkan ke KPU provinsi maupun kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Itu data terakhir jumlahnya 6.420 ya. Nah, kalau itu dimanfaatkan tentu akan bisa juga ya sampai kemudian visi dan misi itu kepada pemilih. Nah, selain kemudian bentuk-bentuk kampanye lain, seperti misalnya kampanye di media sosial, media dalam jaringan tentu ya. Kemudian ada juga kampanye di media cetak, media elektronik ya. Ada APK ya, alat peraga kampanye, ada juga bahan-bahan kampanye. Nah, pada prinsipnya semua itu bisa dilakukan. Namun karena ini adalah masa pandemi, tentu prioritas kita adalah pada bentuk-bentuk kampanye yang sedapat mungkin ya terhindar dari kerumunan massa, karena ini tentu rawan ya dari aspek kesehatannya. Saya kira demikian, Mbak Ayu. Baik, Pak, kalau bicara data sendiri sebetulnya memang masih didominasi oleh mereka yang melakukan kampanye dengan offline atau tatap muka. Bagaimana KPU mendorong mereka secara real, mungkin memberikan sosialisasi atau bagaimana bentuk real dorongannya supaya mereka juga mengenal lebih masif lagi bagaimana kampanye menggunakan proses daring ini atau sistem daring ini? Ya, betul ya. Jadi data kami tidak jauh berbeda dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu. Karena kami ya sudah meminta provinsi dan kabupaten kota untuk secara periodik melaporkan hasil monitoring terhadap pelaksanaan tahapan kampanye, dan kami juga melakukan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi. Terakhir diselenggarakan tanggal 15 yang lalu. Nah, data kami ya sekitar 4% ya yang menggunakan
kampanye dalam bentuk media sosial dan media dalam jaringan. Itu data sementara. Nah, upaya konkretnya, saya mohon izin sampaikan contoh ya. Itu misalnya di KPU Provinsi Jawa Barat, itu melakukan kegiatan sosialisasi, mengundang tim kampanye pasangan calon, jajaran KPU Provinsi Kabupaten Kota, demikian juga Bawaslu untuk meningkatkan ya literasi mengenai pemanfaatan media sosial. Jadi saya kira upaya-upaya ini kami terus dorong supaya itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, berharap ya pada periode 3 kali 10 ya 10 hari ketiga itu mudah-mudahan nanti akan ada kemajuan. Tapi satu hal memang kalau kita lihat di lapangan, merubah paradigma ya dalam waktu singkat dari karakter kampanye tatap muka langsung ke bentuk kampanye melalui media sosial ini memang perlu proses dan perlu upaya secara terus-menerus begitu. Karena kami sedang ada di lapangan ya, saya diskusi dengan beberapa segmen ya masyarakat pemilih begitu. Memang mereka ya untuk kegiatan sosialisasi maupun kegiatan kampanye menyatakan ya lebih yakin dengan bentuk tatap muka. Nah, cuma ini kan situasi pandemi memang harus ya kita berupaya mencari bentuk-bentuk alternatif lain. Pada prinsipnya visi misi bisa sampai dengan mengurangi unsur risiko aspek kesehatannya. Saya kira demikian. Baik, saya ingin juga dengar komentarnya Mas Ihsan nih. Mas Ihsan, kalau tadi disebutkan oleh Bu Titi, Ibu Dewi, Pak Dewa juga bahwa memang untuk merubah paradigma dari kampanye offline menjadi sistem yang daring ini butuh waktu begitu, dan ini kita seperti kaget ya karena perubahan itu kemudian juga ditekan juga oleh keadaan wabah pandemi yang sekarang memang sampai sekarang kita belum tahu kapan selesai. Kalau Mas Ihsan sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Jihan begitu. Kalau kami dari Kode Inisiatif sih melihat memang dari awal ya sosialisasi soal PKPU terkait dengan kampanye itu terlalu mepet dengan waktu tahapan kampanye. Nah, saya ambil contoh misalnya PKPU 13 2020 yang terbaru begitu baru dikeluarkan pada 23 September 2020. Sedangkan kita tahu tahapan kampanye pertama itu akan digelar pada tanggal 26. Nah, jadi memang ada waktu transisi yang sangat singkat dari PKPU 6 2020 yang sudah lebih dulu dikeluarkan pada Juli 2020. Nah, kegagapan ini yang kami lihat ruangnya karena ada perubahan-perubahan yang itu berhimpitan dengan tahapan yang mengakibatkan paslon dan juga tim kampanye itu tidak siap begitu menerima perubahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua kami juga melihat bahwa seharusnya kalau alasan paslon tim kampanye mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu, maka seharusnya ada penurunan angka dari penggunaan kampanye dari yang metode tatap muka menjadi metode kampanye secara daring. Tapi ini justru data yang diberikan oleh Bawaslu kan terbalik seperti itu. Justru semakin ke sini dari 10 hari pertama ke 10 hari kedua, metode tatap muka itu justru yang semakin banyak digunakan dibanding dengan metode daring begitu. Jadi apakah persoalannya di waktu begitu? Ini juga kembali kepada kesiapan dan juga kreativitas paslon dan tim kampanye saya rasa ya terkait dengan bagaimana mereka bisa menyalurkan visi, misi, dan program mereka kepada konstituen atau pemilihnya seperti Baik, itu. Saya ingin tanya tanggapannya dari Pak Dewa, Pak. Kalau disebutkan PKPU-nya nomor 13 2020 ini terlalu mepet, Pak, dengan jadwal atau masa kampanye di Pilkada 2020 ini, tanggapannya seperti apa, Pak? Bahwa PKPU 6 itu adalah awalnya ya. Tapi kami kemudian merespon situasi terakhir, hasil kajian kami, dan juga berbagai masukan dari masyarakat, KPU melakukan perubahan KPU. Tapi sebelumnya memang juga sudah diatur ya, kampanye dalam bentuk yang sudah ada, kampanye konvensional, apa saja yang dimungkinkan, kemudian kampanye di media sosial, media dalam jaringan juga sudah diatur. Yang kemudian berubah signifikan adalah dilarangnya kampanye bentuk lain. Substansi perubahannya di situ. Misalnya ya,
rapat umum, ya, konser, kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan itu kemudian dilarang, ya. Jadi substansinya di situ ditambah penegasan beberapa unsur sanksi. Nah itu. Nah sebetulnya ya persoalan yang lebih mendasar adalah persoalan perubahan kultur ya dan keyakinan publik ya, meskipun sebetulnya sama-sama masih perlu dibuktikan. Apakah betul tatap muka itu lebih efektif di masa pandemi? Atau jangan-jangan ya karena akses media sosial di sejumlah daerah itu sedemikian luas, itu justru yang akan menjadi lebih efektif. Nah, dalam posisi seperti ini kami sekali lagi terus mendorong ya, namun karena itu dimungkinkan di dalam aturan, kami juga tidak bisa melarang hal-hal yang memang sudah diperbolehkan. Saya kira Ibu Dewi juga sudah menyampaikan tadi. Nah, yang prinsip adalah kita menjaga kesehatan dan keselamatan, dan harus dibuktikan ya pada sisa waktu yang masih ada ini kampanye itu tertib sehingga publik tidak khawatir datang ke TPS. Jadi fokus kami adalah di situ ya. Jangan sampai banyak melanggar saat ini, pasangan calon, tim kampanye melanggar, tapi di sisi lain publik diharapkan hadir ke TPS. Nah, ini kan kemudian seperti tidak konsisten begitu ya. Jadi harapan kami kita bersama-sama menuju ya apa yang kita harapkan, kampanye ini tetap sehat, tetap demokratis, dan masyarakat juga antusias ya untuk berpartisipasi ke TPS pada hari pemungutan penghitungan suara nanti. Baik, Pak Dewa, saya ingin mengkonfirmasi apakah betul data KPU berbicara bahwa masih di angka 70% kampanye yang dilakukan itu menggunakan tatap muka, Pak? Iya, bukan 70-an persen ya, 96%, Mbak. Itu hasil rekapitulasi kami berdasarkan data terakhir tanggal 15 ya. Nah, sekali lagi kampanye tatap muka ya memang tidak dilarang ya sepanjang memenuhi protokol kesehatan. Tadi yang disampaikan oleh Bawaslu ya Ibu Dewi, saya memahaminya ya adalah kampanye tatap muka yang melanggar, misalnya ketentuan jumlah maksimal adalah 50 orang ya akumulatif, tetapi dalam kampanye-kampanye tertentu bisa saja jumlahnya melebihi dari ketentuan, atau bisa saja tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak ada tempat cuci tangan, ya, hand sanitizer dan seterusnya. Jadi itulah kendala kita yang memang harus kita segera ya benahi untuk waktu ke depan. Baik, baik. Terima kasih Bapak, Ibu. Nanti kita tahan dulu, pemirsa. 96% faktanya ini kampanye masih berjalan secara tatap muka. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Simak saat lagi Tetapi Pemilu Indonesia. Kita jeda terlebih dahulu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Pemilu Indonesia. Pemirsa, untuk melanjutkan kembali diskusinya, saya akan kembali ke narasumber-narasumber kami. Ada Ibu Titi, Ibu Dewi, Pak Dewa, dan juga Mas Ihsan. Saya akan ke Bawaslu terlebih dahulu, Ibu Dewi. Ibu, kalau tadi dari data KPU menyebutkan ada 96% kampanye masih berjalan dengan tatap muka. Laporan pelanggaran atau hal apa yang akan dilakukan Bawaslu untuk menanggapi laporan tersebut, karena masih ada sisa sekitar 44 hari lagi begitu. Apa yang sedianya akan dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu ini?
Ya, saya kira data Bawaslu juga menjadi rujukan kami untuk kemudian menyusun strategi pencegahan, pengawasan untuk kelanjutan tahapan kampanye. Jadi dari data yang dimiliki oleh Bawaslu kan memang ada peningkatan hampir 100% ya, pelaksanaan kampanye dengan bentuk tatap muka dari 10 hari pertama menuju 10 hari kedua. Dan kita tentu harus mewaspadai perkembangannya pada 10 hari selanjutnya. Karena semakin mendekati hari pemungutan suara tentu intensitas pelaksanaan kampanye ini akan semakin tinggi. Nah, kami kan di seluruh daerah yang akan melaksanakan pemilihan ini sudah membentuk yang namanya Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan. Nah, Pokja ini terdiri dari unsur penyelenggara KPU Bawaslu di daerah, kemudian juga ada unsur kepolisian, ada unsur TNI, dan kemudian ada juga unsur dari mereka yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan COVID-19. Kalau di pusat kami ikutkan unsur Satgas COVID, di daerah ada unsur-unsur dari Dinas Kesehatan ya, dan juga ada unsur dari Satpol PP yang nanti akan menjadi lembaga atau bagian yang akan melakukan penegakan hukum ketika ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, Pokja ini kami bentuk untuk percepatan informasi ya, dan komunikasi jika ada indikasi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada tahapan pelaksanaan kampanye. Nah, koordinasi ini misalnya kami lakukan dengan kepolisian ketika berkoordinasi untuk bisa mendapatkan informasi secara cepat, demikian juga dengan KPU pada setiap harinya kampanye itu akan dilaksanakan oleh pasangan calon mana saja dan di mana. Nah, sehingga langkah-langkah pencegahan dan pengawasan itu bisa segera dilakukan. Ketika ada potensi pengumpulan massa melebihi dari jumlah yang sudah ditentukan oleh KPU, maka kami akan segera berkoordinasi dengan kepolisian dan juga dengan KPU untuk segera melakukan tindakan. Dan Bawaslu punya kewenangan kemudian untuk memberikan surat peringatan dan bahkan sampai pada tindakan untuk melakukan penghentian atau pembubaran kampanye yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, ini yang sudah kami instruksikan dalam bentuk surat edaran kepada jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman kami. Makanya dalam perkembangan data hasil pengawasan yang sudah tersampaikan kepada Bawaslu, tindakan pemberian surat peringatan dan juga pembubaran itu memang mengalami peningkatan. Karena memang tindakan-tindakan itu kami perintahkan untuk segera dilakukan. Jadi pendekatan penanganan pelanggaran yang dilakukan terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini memang tidak mengikuti pengaturan waktu sebagaimana penanganan pelanggaran biasa. Jadi kami menerapkan penanganan pelanggaran secara cepat. Jadi pada saat terjadinya pelanggaran, pada saat itu juga harus segera dilakukan penindakan. Karena kalau kita mengikuti pola penanganan pelanggaran yang standar, itu kan waktunya 3-5 hari. Nah, kalau itu yang diikuti, tentu pelanggaran sudah terjadi dan proses penindakan terlalu terlambat. Dan bahkan yang dikhawatirkan sudah terjadi penularan terhadap penularan COVID-19. Sehingga kami mengambil kebijakan penanganan pelanggaran secara cepat, dan ini sudah kami lakukan di pelaksanaan kampanye di 10 hari pertama, kedua, dan tentu sampai nanti akhir dari masa kampanye. Saya kira itu. Baik, Mas Ihsan, kalau tadi Bawaslu bilang sudah punya beberapa strategi gitu untuk merespon data-data pelanggaran yang sejauh ini sudah masuk. Nah, kalau menurut Mas Ihsan begitu, dari para calon sendiri, mereka juga harus punya strategi apa sih? Kalau melihat situasi saat ini, mereka mau mengumpulkan orang lebih dari 50, mereka akan dibubarkan, kemudian atau harus berganti strategi menjadi sistem daring. Gimana caranya supaya mereka bisa menyampaikan visi dan misi atau mendapatkan hati para calon pemilih ini dengan cara yang efektif meskipun ada banyak tantangan seperti saat ini? Ya, terima kasih Mbak Jihan. Kalau dorongan kami ya untuk mengoptimalkan sisa masa kampanye begitu, yang pertama memang selain bisa memanfaatkan ruang metode kampanye yang sudah ada, perlu ada cara dan upaya pendorongan bagaimana supaya paslon dan juga tim kampanye ini harus kreatif begitu, supaya
metode lain itu bisa digunakan, misalnya seperti kampanye daring begitu. Saya sih melihat karena mereka tidak memiliki persiapan yang cukup dan juga tidak memiliki kreativitas bagaimana cara mendorong itu begitu, yang pada akhirnya paslon dan juga tim kampanye itu masih memanfaatkan pertemuan terbatas. Nah, ada sisa waktu yang tadi sudah disinggung bahwa akan ada masa kampanye melalui media iklan begitu. Nah, paslon bisa memanfaatkan ruang itu seluas-luasnya. Nah, dalam masa waktu transisi inilah paslon bisa mempersiapkan konten dan juga media yang memang lebih terarah seperti itu. Iya, lebih mengenal, lebih terarah begitu untuk para pemilih begitu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya bisa saja dilakukan tidak secara mendadak begitu, tapi jauh sebelum kampanye melalui media iklan itu dibuka, seperti itu. Jadi dipersiapkan sejauh mungkin begitu ya Mas, memanfaatkan waktu transisi itu ya. Baik, saya akan kembali ke Ibu Titi lagi. Ibu Titi masih bersama kami ya Bu. Baik Bu, ini agak out of topic nih Bu. Sampai sekarang ini sebetulnya masih ada saja beberapa pendapat yang mendorong pemerintah untuk menunda pilkada seperti pada awal-awal kemarin ya. Kemudian pemerintah meski demikian sempat menyampaikan informasi bahwa terjadi perlambatan penularan virus corona di beberapa daerah yang menggelar pilkada. Nah, menurut Ibu Titi sendiri, apakah ini sebetulnya masih perlu diusulkan penundaan, Bu? Mengingat beberapa proses, agenda, masa-masa seperti sampai sekarang sudah sampai ke kampanye ini juga, masih perlu tidak sih ada yang mendorong semangat-semangat untuk menunda itu tadi, Bu? Iya, sebelum lanjut ke sana, saya kira saya ingin mengomentari dulu ya soal kampanye, karena tadi ada hal yang menarik. Sebenarnya transformasi kampanye dari yang sifatnya kampanye terbuka ke virtual itu terjadi, Mbak Deayu. Jadi salah satu dari implikasi pandemi adalah memang masyarakat kita didorong untuk shifting atau beralih ke daring atau virtual itu lebih cepat. Tetapi memang meskipun terjadi transformasi, dia lambat begitu ya. Lambatnya itu karena kita membutuhkan lebih dari itu. Sebab kebutuhan dari masyarakat kita terhadap informasi betul-betul besar begitu. Tapi kalau ditanya soal efektivitas, kampanye tidak di masa pandemi saja, kampanye pilkada dan pemilu di Indonesia itu tidak efektif. Dalam artian kalau kampanye sebagai bagian dari upaya meyakinkan pemilih dan itu merupakan instrumen pendidikan politik, itu belum terjadi di pemilu dan pilkada kita. Bahkan tidak di masa pandemi sekalipun gitu ya. Apalagi di masa pandemi. Nah, terus terang di masa pandemi ini upaya kita untuk menjadikan kampanye sebagai instrumen pendidikan politik yang bukan hanya mengglorifikasi keberadaan calon dengan simbol-simbol yang artifisial, itu lebih berat lagi tantangannya gitu. Dan sejauh ini di hampir 1 bulan kampanye bisa dikatakan salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh pemilih kita adalah akses pada informasi, baik soal proses pemilihan maupun soal kandidat. Saya adalah pemilih di Tangerang Selatan. Kalau saya tidak aktif mencari, saya tidak terpapar informasi. Itu menandakan bahwa dalam konteks efektivitas, karena tadi ya ruang gerak yang lebih terbatas dan lain sebagainya, bisa dikatakan kampanye kita memang belum efektif. Nah, ini dugaan saya seperti karakter-karakter kampanye di pilkada sebelumnya, calon itu kayaknya akan ngegas itu sebelum atau mendekati masa tenang atau menjelang hari pemungutan suara. Disinilah tadi poin dari Ibu Dewi menjadi sangat penting, bahwa ketika intensitas kampanye makin meningkat ketika mendekati masa tenang atau mendekati hari pemungutan suara, maka potensi terjadinya pelanggaran, baik pelanggaran yang klasik ya, klasik ini selalu ada di kampanye kita, misalnya soal politik uang, lalu intimidasi, politisasi birokrasi atau aparatur sipil negara, pemanfaatan fasilitas negara. Nah, itu kan hal-hal yang memang di pilkada kita selalu ada cerita soal itu. Ditambah lagi misalnya karena nih kompetisinya kompetitif, makin ruang waktu untuk meyakinkan pemilih sempit, makin menggoda untuk melanggar protokol kesehatan. Kalau politik uang, dia memang merusak demokrasi. Tetapi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, selain pelanggaran terhadap aturan main, dia mengancam nyawa manusia.
Jadi ada faktor keselamatan dan kesehatan yang akan terdampak kalau protokol kesehatan ini dilanggar. Memang beban kita menjadi sangat besar akhirnya, dan saya kira kandidat bukan tidak tahu bahwa ada aturan main soal protokol kesehatan, soal tidak boleh ini, tidak itu. Mereka kan aktor politik yang sudah lama malang melintang di istilahnya persilatan dunia politik kita. Tetapi intensi dan motif untuk menang kadang-kadang memicu, mendorong untuk melakukan pelanggaran. Selain memang tadi ya soal pandemi ini, saya kira kesadaran pada protokol kesehatan itu memang menjadi salah satu pekerjaan rumah, walaupun makin baik di masyarakat kita. Tidak semua pemilih kita itu mau patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Yang kedua, sebagai jawaban terakhir, apakah kita perlu mendorong penundaan Pilkada 2020 di tengah proses yang kurang lebih 44 hari lagi gitu ya. Yang pertama menurut saya adalah apapun risiko, apapun dinamika dan juga potensi yang bisa terjadi di Pilkada itu masih mungkin terjadi karena dinamika Pilkada kita ini sangat luar biasa ya. Kita berhadapan di tengah situasi pandemi. Nah, yang perlu dilakukan oleh semua pihak adalah memitigasi risiko sekomprehensif mungkin, termasuk juga adanya potensi yang mengakibatkan terjadi penundaan. Apakah karena misalnya akibat dari paparan pandemi yang mengakibatkan seluruh aktor yang terlibat itu tidak bisa optimal di dalam berkompetisi sehingga mengakibatkan terjadi penundaan, apakah parsial gitu ya atau menyeluruh. Tetapi KPU harus siap dengan berbagai risiko dan menyiapkan strategi antisipasi atas itu. Termasuk juga penundaan itu bisa juga disebabkan oleh masalah hukum yang dihadapi oleh suatu daerah. Contohnya misalnya karena tarik-menarik pencalonan akibat persengketaan pencalonan di mana antara kandidat, Bawaslu dan KPU tidak ada titik temu gitu. Akhirnya deadlock hukum dan membuat tahapan tertunda, atau kemudian juga bencana alam. Kita tidak menghendaki itu ya. Di penghujung tahun biasanya cuaca itu ekstrim gitu ya. Nah, tetapi identifikasi terhadap risiko-risiko itu tetap harus dimitigasi oleh KPU dan KPU menyiapkan skenario terbaik, respon apa yang harus dia ambil. Jadi optimis boleh, tetapi KPU tetap harus terukur, termasuk juga siap apabila misalnya ada kondisi objektif yang membuat tahapan pilkada harus tertunda, baik karena pandemi yang memburuk, bencana alam, masalah hukum, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Baik, Pak Dewa, komentarnya seperti apa Pak? Ini kalau dari Bu Titi memang ini membuka pandangan kita semua juga ya, melakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terburuk. Kalau dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya, betul ya. Jadi kami sebagai contoh konkret ya, telah mempersiapkan bagaimana kemudian tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS ya. Jadi di samping ya didesain dengan konsep protokol kesehatan, juga di dalam peraturan KPU ya, sebagai contoh peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu sudah mengatur ya, jika terjadi sesuatu di TPS terkait dengan pemilih, maka ya, oleh karena KPPS lebih fokus kepada pelayanan hak pilih, maka satu jenjang di atasnya yaitu petugas PPS itu akan mengambil langkah koordinasi untuk tindak lanjut ya. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, demikian juga hal-hal yang lain. Jadi nanti tentu kita akan lihat situasi yang ada di lapangan ya, apakah hal itu akan diputuskan atau tidak. Namun demikian sekali lagi, sampai hari ini ya kami tetap melaksanakan tahapan tentu ya dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh masukan, saran ya, bahkan juga terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak kepada KPU, karena kami meyakini itu adalah bentuk kecintaan kita kepada kemanusiaan dan demokrasi ya di tengah-tengah penyelenggaraan tahapan pilkada saat ini. Berarti selalu siap ya Pak dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Ya, kita semua harus siap ya. Tetapi tentu tanggung jawab inilah tanggung jawab segenap pihak. Kami KPU ya, saya yakin juga Bawaslu dan DKPP ya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara tentu berkoordinasi. Demikian juga pemerintah, DPR dan segenap pihak ya. Jadi masukan-masukan itu tentu sangat penting ya.
Nah, tentang bagaimana mekanismenya, saya kira undang-undang ya, baik Undang-Undang 10 2016 maupun Undang-Undang 6 2020 juga sudah mengatur. Jika ada situasi tertentu dan ada keputusan resmi tentang hal itu, tentu KPU akan mempertimbangkan dan melaksanakannya. Baik, baik. Saya kembali ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, kita tahu kan kali ini ada cukup banyak calon yang merupakan keluarga pejabat di luar incumbent yang kembali mencalonkan diri ya. Nah, apakah dalam pengamatan Mas Ihsan ini terjadi penyalahgunaan fasilitas negara atau pengerahan ASN dalam kampanye, Mas? Ya, Mbak. Kalau dari data yang tadi coba disampaikan juga sama Ibu Dewi, begitu memang netralitas ASN dan juga politisasi birokrasi masih mewarnai begitu kontestasi pilkada di 2020. Nah, jangankan pada pilkada saat pandemi begitu, kalau kita lihat background atau latar belakang begitu dari penyelenggaraan pilkada sebelum-sebelumnya, netralitas ASN dan juga reformasi birokrasi tanpa di tengah pandemi saja itu masih mewarnai begitu. Apalagi ada satu di mana ruang gerak pengawasan itu agak sedikit terbatas, khususnya di tengah pandemi seperti ini. Nah, maka netralitas ASN dan juga politisasi birokrasi, yang juga kemarin kalau tidak salah di 10 hari pertama ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan juga teman-teman KSN, itu membuktikan bahwa memang pilkada di 2020 ini masih diwarnai ya dengan politisasi birokrasi dan juga netralitas ASN yang masih cukup cukup mengganggu begitu dan juga bisa menghambat kualitas dari demokrasi itu sendiri. Apalagi kita tahu saat ini petahana begitu yang maju pada pilkada di 2020 ini angkanya cukup banyak begitu. Mereka memiliki resource yang sangat besar, terutama terkait dengan birokrasi dan juga ASN di daerah mereka begitu. Nah, maka antisipasinya memang pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu itu harus dioptimalkan dan juga mencari satu metode yang memang lebih ideal begitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik. Ibu Dewi, kalau tadi Mas Ihsan bilang ada keterbatasan ruang gerak untuk mengawasi begitu ya, karena situasinya memang sedang dalam masa pandemi seperti ini. Apakah benar seperti itu, Bu? Dan sejauh mana upaya yang sudah dilakukan untuk semakin meminimalisir pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Ya, kami sudah melakukan supervisi di beberapa daerah ya, bukan hanya sampai di tingkat provinsi, tapi juga di kabupaten kota. Kami ingin memastikan dan melihat langsung bagaimana proses pengawasan itu dilakukan oleh teman-teman yang akan melaksanakan pemilihan. Dalam catatan kami, ya dari hasil supervisi yang kami lakukan, kami tidak menemukan kendala bagaimana teman-teman itu melakukan pengawasan langsung di lapangan. Artinya proses pengawasan ini masih terus berjalan dengan baik, ya. Bahkan dalam catatan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran selalu bisa kami terima dari teman-teman yang melakukan tugas di lapangan. Nah, sehingga langkah-langkah pencegahan dan pengawasan ini menjadi sangat penting karena seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Ihsan, di beberapa daerah yang diikuti oleh calon petahana ya. Jadi dari 270 daerah ini kan ada kurang lebih 230 daerah yang diikuti oleh calon petahana. Bahkan di beberapa daerah, di 25 daerah yang akan melaksanakan pemilihan dengan calon tunggal ya, itu dengan pasangan calon tunggal juga dari 25 ini kan 23-nya itu adalah calon petahana. Nah, belum lagi ada beberapa daerah yang tidak diikuti oleh calon petahana, tetapi kemudian diikuti oleh calon yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah, misalnya diikuti oleh istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Nah, ini kami dorong kepada teman-teman kami di tingkat provinsi, di provinsi maupun kabupaten kota untuk fokus kepada beberapa hal, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Titi. Pertama, fokus pada pencegahan dan pengawasan keterlibatan aparatur sipil negara. Kemudian penggunaan fasilitas negara, kemudian penggunaan program kegiatan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu. Nah, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman kami di lapangan, ternyata kemudian kami menemukan beberapa pelanggaran seperti yang sudah kami proses di beberapa provinsi dan juga kabupaten kota. Misalnya pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 3.
Jadi ada kepala daerah yang menggunakan program-program ya yang menjadi program pemerintah daerah, tetapi kemudian digunakan untuk kepentingan kontestasi. Dan ini sudah kami proses untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan dan juga pelanggaran administrasi yang sanksinya adalah diskualifikasi. Dan beberapa provinsi dan juga kabupaten, maaf tidak ada di tingkat provinsi, di kabupaten kota maksud saya, itu sudah sampai pada rekomendasi untuk dimintakan pembatalan kepada KPU kabupaten kota. Jadi itu yang sudah kami lakukan, Mbak. Jadi kalau disebut ruang geraknya jadi sedikit terbatas karena faktor pandemi ini, ternyata tidak seperti itu kenyataannya, Bu, di lapangan, Ibu. Bagaimana kawan-kawan di lapangan? Fakta di lapangan yang kami temukan, ya seluruh jajaran kami sudah bergerak, ya artinya melakukan tugas pengawasan baik di tingkat kabupaten, provinsi, kabupaten kota, terutama teman-teman yang berada di tingkat kecamatan. Jadi mereka keseluruhannya melakukan aktivitas pengawasan. Saya fokus melakukan supervisi di beberapa daerah perbatasan dan mereka juga dengan segala keterbatasan ini ya, ruang gerak keterbatasan yang dimaksud bukan karena kondisi COVID, justru keterbatasan misalnya berkaitan dengan soal ketersediaan sarana, kemudian anggaran, tapi saya lihat tidak mengurangi aktivitas mereka untuk berada di lapangan di dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Karena memang di daerah-daerah perbatasan ini kan kendalanya itu kan biasa soal akses jaringan, kemudian akses transportasi, yang biasa menjadi kendala mereka melakukan pengawasan. Tapi setelah saya melihat langsung di lapangan, tugas-tugas pengawasan itu tetap mereka lakukan. Apalagi di daerah-daerah perbatasan yang diikuti oleh calon petahana dan beberapa daerah perbatasan ini juga hanya menghadirkan 2 pasangan calon. Jadi berhadapan-hadapan antara petahana dan non-petahana. Saya kira ini tantangannya sangat besar. Tapi saya melihat di lapangan mereka bisa melakukan tugas-tugas pengawasan ini dengan baik. Baik. Ibu Titi, ini sebenarnya kembali juga ke pendapat Ibu Titi tadi di awal bahwa memang butuh waktu, butuh adaptivitas yang cukup tinggi untuk menyesuaikan dengan situasi. Tapi ternyata kenyataannya seperti yang Ibu Dewi bilang bahwa permasalahan-permasalahannya masih konvensional ya, seperti sebelumnya, seperti akses. Seperti apa? Nah, ya ada beberapa persoalan yang memang semakin berat kita hadapi ketika di tengah situasi pandemi. Terutama kita belum bicara Mbak Deayu soal akses kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa saja? Sebut saja perempuan, lalu kemudian kelompok disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan juga mereka yang terdampak pandemi. Misalnya mereka karena pandemi lalu menjadi kelompok-kelompok miskin begitu ya. Sementara tadi ketika ruang gerak akibat pandemi ini terbatas, kita tidak boleh berkumpul, berkerumun, dan lain sebagainya, dan diarahkan untuk misalnya lebih banyak membatasi interaksi di rumah. Contoh perempuan ya. Perempuan itu di masa pandemi dalam banyak studi dia bukan lagi mengalami beban ganda tetapi multi beban. Multi beban misalnya apa? Aktivitas-aktivitas domestik itu meningkat ditambah lagi dengan tanggung jawab yang dulu misalnya dilakukan oleh pihak-pihak di luar rumah, sekolah anak contohnya ya. Sekarang di rumah itu mereka selain misalnya kalau dia ibu bekerja dibebani oleh pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan dia yang juga masih berjalan, dan termasuk juga misalnya beban edukasi yang harus dilakukan ketika misalnya sekolah dari rumah dan lain sebagainya. Nah, ketika itu tidak mendapatkan penjangkauan dari pemilih atau KPU, mereka akan sibuk dengan rutinitas dan ujung-ujungnya nanti tidak dapat informasi soal proses pemilihan, siapa kandidat yang terlibat, dan seterusnya. Nah, keterbatasan terhadap akses informasi ini lalu kemudian akan membuat pengambilan keputusan itu tidak berbasis program gagasan. Makanya bisa saja yang terpilih itu adalah orang-orang yang kadung populer atau orang-orang yang terkenal. Ini menjelaskan sebenarnya kenapa salah satunya keluarga politik dinasti cenderung lebih mudah untuk menang. Karena biasanya selain dia politik dinasti, dia punya modalitas struktural kekerabatan, dia juga populer karena tadi ya dia berkorelasi berhubungan dengan perangkat kekuasaan yang sudah ada. Dan ini yang kemudian kami berharap sebenarnya saya ya sebagai pemilih karena saya di Tangerang Selatan
Pak Dewa dan kawan-kawan ketika mendesain salah satunya nih, ini sekarang lagi rame-ramenya debat ya. Salah satu yang bisa dioptimalkan agar kampanye itu efektif, bagaimana desain debat terbuka atau debat antar pasangan calon, debat publik itu betul-betul bisa mengeksplorasi kapasitas, kompetensi dan juga program gagasan yang dibawa oleh calon. Karena kenapa di masa pandemi posisi debat itu Mbak Deayu makin strategis karena debat akan disiarkan melalui media penyiaran maupun media daring. Dan ketika pandemi akses itu kan akan lebih banyak kita ambil ya, karena misalnya di rumah kita mengakses televisi, mengakses radio, media daring, media sosial. Nah, oleh karena akses pada media penyiaran dan media daring makin intensif, kami berharap ada progresivitas terkait dengan metode kampanye debat terbuka atau debat publik antar pasangan calon ini, sehingga masyarakat tuh betul-betul bisa kenal siapa calonnya, apa yang dibawa oleh calonnya, apa visi ke depan calonnya, terutama berkaitan dengan program penanganan pandemi COVID-19. Kita mendengar misalnya Pak Mendagri selalu mengatakan, wah ini pilkada di masa pandemi diharapkan nanti pemimpinnya transformatif, pemimpin yang punya visi jelas soal mengatasi pandemi COVID-19. Terus terang saja, saya misalnya sebagai pemilih, sampai hari ini tuh belum mendengar kandidat yang berkompetisi di daerah saya mau melakukan apa soal COVID gitu. Itu belum pernah saya dengar. Nah ini yang kami berharap Pak Dewa, teman-teman di daerah itu satu, lebih perhatian lagi sama kelompok rentan. Perempuan, lansia, disabilitas, masyarakat adat. Yang kedua adalah bagaimana transformasi debat itu menjadi metode kampanye yang betul-betul bisa mengelaborasi dan mendalami kapasitas, kompetensi, dan program yang dibawa oleh para calon. Iya, Ibu, lalu kalau tadi disebutkan perlu untuk memperhatikan bagaimana akses informasi ke teman-teman kelompok rentan ini, kira-kira untuk meminimalisir kemungkinan mereka tidak memilih dengan seperti membeli kucing dalam karung itu, apa yang bisa dilakukan, Bu? Iya, yang pertama ini Mbak, teman-teman contoh disabilitas ya, karena kan misalnya kondisi mereka ada yang berkumpul di panti, tetapi karena misalnya pantinya tidak ada pelanggan dan lain sebagainya, akhirnya terpencar-pencar gitu ya. Kolaborasi antara KPU dengan organisasi-organisasi disabilitas, organisasi-organisasi masyarakat adat misalnya, dan juga perempuan, itu sangat diperlukan karena biasanya teman-teman disabilitas yang tergabung di dalam organisasi, teman-teman perempuan yang tergabung di dalam organisasi itu lebih mudah untuk dijangkau atau diorganisir. Oleh karena itu kolaborasi antara KPU, Bawaslu dengan komunitas berbasis apakah itu profesi ataukah dia kelompok-kelompok tadi ya, disabilitas, perempuan, lansia, masyarakat adat, itu sangat diperlukan karena itu biasanya mereka ini menjadi sumber informasi bagi komunitasnya. Nah, lalu yang berikut soal sosialisasi KPU. Memang harus diakui Pak Dewa, apakah karena KPU misalnya juga harus berkejaran dengan melakukan adaptasi pada penyelenggaraan teknis pemilihan yang sejalan dengan pandemi COVID-19, intensitas sosialisasi itu menjadi sangat penting Pak hari ini. Termasuk misalnya KPU itu punya portal yang sangat bagus sekali, info.pemilu.kpu.go.id. Yeah. Kita itu bisa mendownload CV para calon dan juga laporan dana kampanyenya. Mbak Deayu tahu nggak sih kalau ada calon yang melaporkan penerimaan awal dana kampanyenya itu 0. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita pemilih tahu, itu kan bisa jadi pertimbangan kita terkait dengan integritas dan kejujuran calon gitu. Yang terakhir, harapannya Pak Dewa, di masa penghujung ini saya kira bagaimana dukungan dari tidak hanya penyelenggara ya, tetapi kementerian, lembaga, saker-saker di daerah, SKPD terhadap sosialisasi kepemiluan sangat dibutuhkan. Terima kasih. Oke, Pak Dewa, silakan tanggapannya Pak Dewa tadi kayaknya sudah pengen menjawab nih. Gimana Pak? Ini tadi Ibu Titi memang merekomendasikan begitu ada kolaborasi antara teman-teman penyelenggara pemilu ini dengan ormas-ormas yang terkait langsung dengan teman-teman kelompok rentan. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, Mbak Deayu, saya ini berada di Jawa Timur ya.
sebagai contoh saja, kami mengatensi dan mengapresiasi program sosialisasi pemilih kepada segmen perempuan. Jadi kemarin dilakukan sosialisasi di salah satu desa dengan metode tatap muka secara langsung, tapi jumlahnya sangat terbatas, ya lebih kurang 25 orang ya peserta. Tetapi dikombinasikan juga dengan metode daring di sejumlah kecamatan juga ya. Hadir secara virtual sejumlah peserta sosialisasi dengan jumlah yang sudah diatur dengan protokol kesehatan. Ini salah satu contoh. Jadi di dalam peraturan KPU itu ada sekitar 11 segmen ya. Misalnya pemilih pemula, pemilih muda, kelompok agama, kemudian pemilih berkebutuhan khusus dan seterusnya. Jadi kami telah mendorong dan KPU RI juga telah mendapatkan laporan karena kami secara periodik meminta kepada KPU provinsi untuk mempresentasikan ya dalam bentuk PowerPoint begitu apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya dan kira-kira apa ya gagasan alternatifnya ke depan. Nah tentu masukan-masukan yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi juga sangat penting ya. Ini menjadi bagian dari kami untuk terus ya mendorong upaya-upaya sosialisasi ini. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana debat ya, di dalam peraturan KPU ya, kami sudah masukkan ya, di mana bagaimana strategi penanganan COVID ini juga agar menjadi salah satu materi. Namun demikian, di dalam Undang-Undang Pilkada secara eksplisit juga ditulis ya sejumlah ketentuan tentang tema debat. Nah, jadi kami sudah memiliki pedoman teknis ya tentang penyelenggaraan debat, baik untuk jumlah pasangan calon yang mulai dari 1 pasangan calon sampai kemudian 3 pasangan calon. Ada juga daerah yang kemudian 4 sampai 5 pasangan calon. Jadi mengenai durasi dan tata caranya. Nah, selebihnya memang diberikan ruang ya kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengembangkan ya konten-konten atau substansi-substansi yang memang relevan dengan situasi setempat, sehingga debat ini juga memiliki aspek relevansinya ya. Selain terkait dengan kebijakan nasional juga situasi-situasi lokal yang memang penting ya untuk dibahas. Saya kira harapan kami seperti itu. Sebagian sudah menyelenggarakan dan dalam waktu dekat ya provinsi dan kabupaten kota akan juga menyelenggarakan ya bagi mereka yang masih dalam proses. Pak, kalau info pemilu.go.id tadi sejauh ini apakah sudah ada laporannya Pak? Bagaimana gambarannya begitu masyarakat sejauh ini mengakses? Apakah sudah cukup banyak dilihat atau diakses oleh masyarakat? Atau ya dia ada saja tapi masyarakat belum terlalu tahu mungkin bahkan atau belum tersosialisasikan dengan optimal bahwa ada loh informasi bisa diakses dari sini? Ya, jadi begini, website KPU itu kan bukan hanya untuk pilkada saat ini ya, itu juga sudah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pemilu dan pilkada-pilkada sebelumnya ya. Jadi kami juga telah mendata ya akun-akun media sosial, termasuk juga website yang dimiliki itu mulai dari pusat sampai daerah ya. Jadi tentu ya ini memang harus terus disosialisasikan. Namun demikian ya Mbak Dayu, saya kira dalam paradigma situasi pandemi ya dengan meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, saya meyakini sebetulnya pemilih ya, terutama pemilih generasi atau kategori basis milenial ini atau warganet ini juga sebetulnya telah memiliki ya informasi tentang itu. Tetapi sekali lagi selain soal informasi, maka kepastian soal protokol kesehatan ini dipatuhi oleh tim kampanye dan pasangan calon juga menjadi concern kami. Karena bisa saja orang itu tidak memilih bukan karena dia tidak tahu, tetapi justru karena dia lebih banyak tahu dari yang lainnya. Baik. Kemudian ada hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Nah, maka dari itu mari kita tertib sehingga kemudian masyarakat juga memberikan kepercayaannya ya dan hadir di TPS nanti. Baik, terima kasih Pak Dewa. Saya ke Mas Ihsan lagi. Mas Ihsan, kalau bicara soal mutu kampanye, tadi juga disinggung oleh Ibu Titi begitu ya, sejauh ini banyak sekali para calon yang masih
terlalu simbolik begitu. Mereka belum menyampaikan gagasan-gagasan dengan baik. Nah, bagaimana untuk mengejar sisa waktu yang ada ini supaya mereka kampanye ini mereka lebih berisi, lebih substantif gitu? Rekomendasinya seperti apa, Mas Ihsan? Terkait dengan program visi misi dan juga program kerja yang ditawarkan oleh para calon itu memang sangat sedikit ruang seperti itu. Makanya kenapa memang sekali lagi karena memang situasi di tengah pandemi COVID-19, bagaimana visi misi dan juga program kerja yang diajukan pada saat proses pendaftaran itu harus disesuaikan dengan konteks saat ini. Misalnya masyarakat saat ini saya yakin pasti akan lebih concern pada isu ekonomi begitu. Terus juga bagaimana pada isu pendidikan. Nah, maka kreativitas sekali lagi yang dituntut kepada para calon ini, bagaimana visi misi dan program mereka itu bisa dikonkretkan kepada kebutuhan masyarakat hari ini. Nah, jangan sampai visi misi program kerja mereka gagal memasukkan dan juga menyesuaikannya dengan apa yang dibutuhkan oleh para pemilih, akhirnya justru kita akan kembali pada cara-cara yang tidak baik begitu, misalnya seperti penggunaan kampanye negatif begitu. Kita tahu bahwa di 10 hari pertama kemarin penggunaan kampanye negatif itu mampu terekam begitu, dan itu berhasil diawasi oleh pengawas pemilu begitu. Nah, kami berharap bahwa para pengguna sosial media khususnya pemilih itu lebih bisa memilah seperti itu, dan juga mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh para calon ketika itu memang bermuatan atau berkonten negatif, pemilih itu memiliki ruang misalnya untuk melakukan laporan kepada Bawaslu seperti itu, dan juga melalui misalnya ketika mereka meyakini bahwa visi misi dan program kerja yang ditawarkan itu tidak relevan, maka ini juga akan menentukan hak pilih mereka begitu, akan memilih siapa. Jadi memang kebutuhan yang ada yang memang dirasakan secara langsung oleh pemilih, dan juga visi misi program bagaimana itu bisa dijembatani begitu dan disosialisasikan adalah menjadi cara yang paling efektif bagaimana meyakinkan pemilih, pertama untuk memilih mereka, dan kedua ada harapan baru bahwa ketika mereka datang ke TPS mereka tidak hanya menuntaskan hak konstitusional mereka, tapi juga ada harapan lain yang terkait dengan situasi yang terjadi hari ini, sebagaimana yang kita tahu yang memang sudah disampaikan oleh Mendagri Pak Tito ya, soal pilih pemimpin dari gagasan yang sesuai dengan kebutuhan. Baik, terima kasih, menarik sekali Mas Ihsan. Sebelum kita mengakhiri episode kita pada hari ini, saya ingin dengar closing statement dari Ibu Dewi. Bagaimana Bu terkait sebulan masa kampanye ini, apakah efektif? Ibu Dewi silakan. Ya, sebagaimana di awal sudah saya sampaikan tadi, ya, jadi sebagai bagian dari tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu di dalam melakukan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran, memang proses tahapan pelaksanaan kampanye sampai hari ini masih menjadi hal yang cukup memprihatinkan buat kita, karena ternyata tingkat kesadaran hukum dari peserta ya, bakal pasangan calon dan juga tim kampanye ini belum sampai pada tingkat kesadaran hukum yang kita harapkan, di mana ketika PKPU 13 sudah menetapkan beberapa syarat-syarat yang harus diikuti, sejatinya itu harusnya menjadi rujukan atau dasar di dalam melakukan tahapan kampanye. Tetapi dengan angka pelanggaran yang kecenderungannya selalu naik, tentu butuh sosialisasi ya, kemudian penegakan aturan yang lebih tegas, dan tentu kami dari Bawaslu akan memberikan sanksi yang terberat, yaitu akan merekomendasikan kepada KPU, yaitu untuk kemudian peserta atau pasangan calon ini tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye di 3 hari jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Dan bahkan jika didapat ada indikasi pelanggaran tindak pidana umum terkait dengan undang-undang di luar undang-undang pemilihan, akan kami teruskan kepada kepolisian. Saya kira penerapan sanksi yang tegas akan menjadi bagian penting untuk bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Itu dari Ibu Dewi. Saya kira itu Mbak, terima kasih. Atau rekomendasinya seperti apa Bu untuk closing statement kita pada sore hari ini?
Saya ya, Mbak? Betul, Ibu Titi, silakan. Oke, tadi agak ini keganggu. Ya pertama begini Mbak Deayu, ini adalah pilkada yang bukan hanya rumit, kompleks dan mahal ya, tetapi pilkada yang lebih berisiko dibandingkan pilkada-pilkada kita sebelumnya. Oleh karena kita menginvestasikan sangat besar, baik biaya ataupun risiko yang harus kita hadapi, mestinya kan pilkada 2020 ini punya makna ya, makna bagi penguatan demokrasi kita, makna bagi keterpilihan pemimpin yang betul-betul mampu membangun, memimpin daerah keluar dari situasi krisis, termasuk juga makna bagi pemilih itu sendiri. Memang ini situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu komitmen terbaik dari pasangan calon itu sangat diperlukan. Karena bagaimana respon mereka di dalam berkampanye, sesungguhnya itu akan memberi kontribusi bagi arah gerak demokrasi kita ke depan. Di 1 bulan pertama bisa dikatakan kampanyenya belum berjalan efektif. Masih banyak pemilih yang belum terpapar informasi ataupun substansi materi kampanye dari para kandidat. Termasuk saya sendiri sebagai pemilih di Tangerang Selatan. Tetapi kemudian kita juga harus mengantisipasi. Makin mendekati hari pemungutan suara atau masa tenang, potensi terjadinya pelanggaran itu makin meningkat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita awasi betul bagaimana perilaku dan juga komitmen para kandidat kita, satu, di dalam berkampanye secara jujur, adil, dan demokratis, dan yang kedua, untuk patuh pada protokol kesehatan. Juga harapan yang besar kepada penyelenggara pemilihan, KPU beserta jajaran, dan juga Bawaslu beserta jajaran untuk terus mengintensifkan sosialisasi sehingga pemilih meyakini bahwa ini adalah pemilihan yang betul-betul sehat, terbebas dari ancaman COVID-19, namun juga mereka bisa mengetahui bagaimana tata cara prosedur pemilihan yang berlangsung, sehingga pilihan yang mereka buat betul-betul dibuat berdasarkan informasi yang benar, informasi yang baik, dan bukan karena informasi yang hoax, fitnah, apalagi disinformasi. Terima kasih Mbak Deayu. Pihak ya Bu. Baik, saya ke Pak Dewa. Pak, pada akhirnya ini semua akan dikembalikan kepada KPU juga sebagai penyelenggara begitu ya. Closing statement-nya Pak, seperti apa Pak ini nanti? Halo Bapak. Ya, terima kasih. Kami tentu berharap ya, pilkada serentak lanjutan 2020 ini ya, yang hari pemungutan dan penghitungan suaranya jatuh pada hari Rabu ya, 9 Desember 2020 akan dapat berjalan dengan baik ya. Untuk itu tentu apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi ketentuan itu dihormati dan dilaksanakan dengan baik ya. Saya kira itu sangat prinsip. Yang kemudian berikutnya kami tentu berharap ya, pemilih ya selaku pemegang kedaulatan tentu bukan hanya sekedar objek ya, tapi juga adalah subjek yang akan berpartisipasi sesuai dengan aspirasi masing-masing, hadir ke TPS ya, menggunakan hak pilihnya. Harapan kami seperti itu. Dengan demikian kita berharap ya seluruh tahapan ini ya terjaga ya, kita semua dalam keadaan sehat dan terpilih pemimpin secara demokratis ya, memiliki legitimasi yang kuat dan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada di daerah yang akan mereka pimpin nantinya. Saya kira demikian Mbak Deayu, terima kasih. Terakhir Mas Iksan, singkat saja Mas, harapannya seperti apa sih? Harapan saya adalah karena masa kampanye adalah masa ruang di mana seluruh stakeholder itu harus aktif terlibat ya. Penyelenggara pemilu misalnya KPU, Bawaslu, KPU terlibat secara aktif mensosialisasikan bahwa kampanye ini menjadi poin penting pemilih untuk bisa menilai calon kepala daerah. Begitu bagaimana juga Bawaslu bisa secara aktif mengawasi proses yang terjadi selama masa kampanye, dan juga paslon juga harus secara aktif bagaimana mereka mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja mereka agar esensi dari pendidikan politik di Undang-Undang Pilkada itu bisa diterima dan juga tepat sasaran, dan juga menuntut peran serta aktif dari pemilih itu sendiri, begitu bagaimana mereka harus juga taat pada protokol kesehatan dan juga aturan-aturan yang ada, begitu supaya memang kampanye sebagai tahapan akhir
sebelum pemilihan itu mampu dioptimalkan tanpa ada pelanggaran yang memang sebetulnya bisa mencederai nilai demokrasi itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Selain Mas Ihsan juga ada Ibu Titi tadi, Ibu Dewi dan juga Pak Dewa yang sudah bergabung dalam diskusi kita sore hari ini, yakni dengan tema sebulan kampanye pilkada apakah efektif. Mudah-mudahan kita semua berharap pemilu pilkada 2020 kali ini akan dapat bermakna seperti yang tadi Ibu Titi sudah sampaikan, memberi makna yang terbaik dan juga tetap bisa menghasilkan para pemimpin-pemimpin terbaik untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak, Ibu atas waktunya sudah bergabung bersama kami di sini. Pemirsa, akhir kata saya Dea Yujian beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.